Halo anak-anak, salam sehat. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di pembelajaran fisika lintas minat kelas 10 atau kelas 1. Oke, dipersiapkan buku kalian ya. Sekarang kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Sebelum kita mulai, sedikit penjelasan mengenai gerak vertikal, di mana gerak vertikal itu dibedakan menjadi dua anak-anak ya, ada dua. Ya, jadi ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah sering menerapkan peristiwa ini ya anak-anak ya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah menerapkan peristiwa ini. Misal ketika kita bermain bola basket ya, jadi ketika kalian bermain basket atau bermain bola lah ya, jadi bola itu kalian lempar ke atas. Nah, di sana kita sudah menerapkan gerak vertikal ke atas ya. Kemudian mungkin kalian juga pernah melempar bola ke arah bawah ya, jadi itu juga satu contoh penerapan dari gerak vertikal ke bawah, dimana kedua peristiwa itu nanti kita bisa bahas perumusannya dalam fisika. Oke, dipersiapkan kalian anak-anak ya. Kita lanjut ke perumusan untuk gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Yuk kita mulai. Oke anak-anak, untuk gerak vertikal ke atas atau disingkat GVA itu adalah gerak benda yang dilempar vertikal atau dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Artinya dia memiliki gaya yang bekerja pada benda ya, jadi ada gaya. Nah, GVA atau gerak vertikal ke atas ini memiliki kecepatan awal atau V0 dan kecepatan akhir atau VT. Contohnya seperti yang tadi, yaitu misalnya melempar bola basket secara vertikal ke atas. Nah, kalau seandainya digambarkan, dia seperti ini ya. Jadi ibu misalkan ada benda yang dilempar ke atas. Misalnya dia di sini ya, jadi dia dilempar ke atas. Kemudian ini ada VT di sini ya. Ini benda ya, ini VT-nya, ini V0-nya. Ya, jadi dia dilempar ke atas. Nah, sampai di ketinggian tertentu ini disebut dengan H-nya. Ya. Jadi dia dari titik dilempar sampai ke ketinggian tertentu dia disebut dengan ini ada H-nya atau ketinggiannya. Nah, kemudian karena dia dilempar ke atas, ya jadi ingat saja kita melempar atau ada ketinggian, berarti di sana ada gaya gravitasi ya. Jadi untuk gravitasinya sendiri dia akan bernilai ya, jadi ini ada gravitasi atau G ya. Gravitasi itu jadi dia arah lemparannya kan ke atas, sedangkan arah gravitasi itu selalu ke bawah, sehingga di sini nanti untuk gaya gravitasinya itu dia bernilai negatif ya, bernilai negatif. Nanti di perumusannya dia negatif ya. Jadi karena dia berlawanan dengan arah gerak bendanya ke atas, sedangkan gravitasinya ke bawah. Oke, kita bahas ke perumusannya ya. Nah, untuk perumusannya gerak vertikal ke atas itu ada 3, sama seperti di gerak lurus yang terdahulu, di mana perumusannya ada 3 sama juga ya. Jadi di sini yang berbeda adalah di V0-nya. Jadi untuk V0 pada gerak vertikal itu nanti dia tidak selalu bernilai 0 ya. Jadi ada kecepatan awal. Ya, jadi GVA itu memiliki kecepatan awal. Jadi dia nanti di sini tidak selalu 0, sehingga di perumusannya tetap digunakan. Ya, jadi untuk perumusan yang pertama, kecepatan akhir atau VT sama dengan V0 minus G dikali T. Ya, V0 ini kecepatan awal, G ini gravitasi, T ini waktu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bernilai negatif ya. Jadi kenapa dia bernilai negatif? Karena di sini gravitasinya itu dia bernilai negatif ya. Jadi karena arah dari gravitasi itu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi benda dilempar ke atas, sedangkan gerak gravitasinya ke bawah, sehingga perumusannya menjadi minus ya. Kemudian untuk rumus yang kedua atau ketinggian itu adalah V0 dikali T minus setengah dikali G dikali T kuadrat. Ya, dan yang terakhir
terakhir untuk kecepatan akhir yang rumus yang kedua ya, kecepatan akhir kuadrat sama dengan atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 dikali G dikali H. Ingat anak-anak ya, untuk perumusan yang ketiga itu memang kok beda, kok harus pakai yang ketiga Bu, kenapa nggak yang ke satu aja ya. Jadi antara VT rumus yang pertama dan ketiga itu memang sama-sama mencari kecepatan akhir, cuman kalian perlu lihat yang diketahui pada soal. Kalau dia yang diketahuinya ada nilai T-nya, jadi kalian tinggal pakai rumus yang VT. Tapi kalau di rumus tidak ada T, tapi yang diketahuinya H, jadi kalian pakai rumus yang nomor 3. Ya, paham anak-anak ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal agar lebih paham. Nah, anak-anak kita lanjut ke contoh soal gerak vertikal ke atas. Diperhatikan ya, sebuah benda dilempar ke atas dan mengenai papan yang terletak 2 meter di atas titik pelemparan. Jika kecepatan awal benda 7 meter per second, hitunglah kecepatan benda ketika mencapai papan. Ya, jadi yang ditanya adalah VT atau kecepatan akhir. Yuk kita bahas. Ingat, yang pertama kalian harus buat yang diketahuinya. Ya, jadi yang diketahui yang pertama adalah sebuah benda mengenai papan yang terletak 2 meter. Kalau terletak 2 meter berarti yang diketahui adalah hanya ya 2 meter. Ya, jadi ketika ada dilempar ya mengenai papan. Ya, mengenai papan. Kemudian V0-nya atau V awalnya itu 7 meter per second. Kemudian untuk nilai dari gravitasi ya, jadi kalau di soal gravitasinya tidak diketahui, nilai dari G ya, jadi nilai gravitasi, nilai G itu atau gravitasi ya, nilai dari gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat, atau kalau diketahui di soal biasanya 9,8 meter per second kuadrat. Tapi kalau tidak diketahui di soal, kalian pakai nilai 10 aja ya. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanya VT. Nah, kalian perhatikan sebelum kalian menjawab, kalian lihat yang diketahui apa saja, sehingga kalian bisa menentukan rumus mana yang digunakan ya. Jadi yang diketahuinya ada H, ada V0, ada G. Nah, sehingga kalian menggunakan rumus, nggak mungkin pakai rumus yang nomor 1 ya, karena di sini tidak diketahui T-nya, yang diketahuinya H, berarti kalian pakai rumus yang nomor 3. Oke, jawab. Maka VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 dikali G dikali H. Sampai di sana paham ya? Kita lanjut. VT kuadrat, masukkan nilai V0-nya 7 kuadrat minus 2 dikali 10 dikali 2 ya, ini masih kuadrat ya, nanti hasil akhirnya itu bukan kuadrat. Ya, 7 dikali 7 49 minus 2 dikali 10 20 dikali 2 40 ya. 49 dikurangi 40, bubuk sini ya. VT kuadrat sama dengan 49 dikurangi 40 9. Nah, kita hilangkan kuadratnya ini karena yang ditanya adalah VT. Akar dari 9 itu sama dengan 3 meter per second. Ini hasilnya ya, anak-anak ya. Jadi hasilnya adalah 3 meter per second. Sudah paham sampai di sana? Inilah perumusan untuk gerak vertikal ke atas ya. Terima kasih anak-anak, semoga mudah dimengerti. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu mengenai gerak vertikal
ke bawah. Selamat belajar.